Dari @Vidiana Putri 2673 masih nunggu unboxing Infinix Note 30 Pro dari situ yang satu ini. Oke. Sebenarnya gue mager banget sih buat beli Android yang satu ini karena udah pasti nih ya telat sih kalau gue bikin, dan ya udah. Jadi ini adalah sebuah HP yang sampai saat ini menurut gue salah satu HP yang paling banyak banget dibicarain selain si Itel-Itelan. Dan gue udah pakai HP ini beberapa hari cuy sebenarnya, tapi kayak mager gitu gue bikinin konten karena buat konten unboxing udah ada, konten review bla 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 udah ada. Jadi ya udah gue pakai dulu beberapa hari dan agak telat gitu. Jadi ya udahlah. Tapi setidaknya gue coba unboxing dan bahas tipis-tipis. Oke. Video unboxing kan udah ada, jadi ini unboxing sambil curcol aja yang gue rasakan ketika pakai HP ini, sambil gue kasih lihat isi dari paket HP ini. Yang pertama, kalau lo beli yang paketan kayak gue ini, lo dapat yang wireless charging ya, dapat wireless charging padnya, dan ini 15 watt punya, dan ini udah fast charge pad pula ya kan. Gue biasanya pakai iPhone itu buat wireless charging tuh panas dan nggak fast amat gitu. Kalau buat ini si Infinix ini nggak tahu deh, nanti kita coba deh. Tapi dari packagingnya lo bisa lihat sendiri nih tulisan di belakangnya ya. Dia udah pakai Type C untuk colokin ke kabel ke padnya ini, dan ini dayanya udah 2 ampere punya ya kan. 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere ya kan. Dan klimaks wattnya di 15 watt. Jadi menurut gue ini kenceng sih. Cuman nggak tahu juga sih sekencang apa, panas atau tidak. Jadi buat barang yang satu ini, gue masih no comment karena HP ini baru gue pakai beberapa hari kan, masih angkat-angkatnya juga nih HP ya kan. Dan bentuk wireless padnya seperti ini, dan menurut gue ini apa ya, kayak mewah sih, bentukannya tuh mewah parah. Jadi gini loh, kalau lo beli HP baru, lo nggak bakal dapet semeriah inilah, kecuali brand si Infinix ini. Jadi Infinix ini kalau lo budget kayak 3 jutaan up gitu, udahlah nggak usah banyak cincai. Ini HP worth it parah men. Dan gue udah pakai HP ini tuh enak banget. Apapun dari HP ini tuh enak. Tapi tetap ya gue bakal kasih tahu kekurangannya tipis-tipis di video ini. Nah, kalau kita langsung buka dusnya, di sini lo dapat adaptor chargernya, dapat kabelnya, dapat hard case-nya. Untuk adaptor chargernya ini tulisannya serem parah ya banget, 68 watt ya kan. Jadi ngecas 68 watt gimana ya? Gue ngejelasinnya gimana ya? Gue biasa pakai iPhone 14 Pro yang masih 18 watt ya kan. Anjir, beda jauh banget sama yang ini 68 watt. Dan ini HP baterainya 5000 mAh. Jadi 68 watt ini sangat cocok banget ya. Baterai gede dan ngecasnya cepat. Untuk hard case-nya seperti ini gue nggak pakai karena ini bikin bezel lecet kalau dilepas pasang. Ya, tapi gue kasih tahu aja ini hard case-nya seperti ini. Kalau dipakai dia terlalu keras dan risiko bikin bezelnya kayak agak baret halus tipis-tipis. Dan yaudah, kita sekarang bahas HP-nya. Gila sih. Gue pakai HP ini tuh buat ngegame enak, kameranya lumayan bagus ya kan. Buat nonton video, enak banget. Pokoknya buat daily banget lah. Ini HP, wah top banget. Dan banyak banget yang lu nanya ke gue, bang, HP bekas lu review lu jual nggak? Ya ini daripada biar nggak nanya, HP Infinix Note 30 Pro ini gue jual. Kalau lo beli baru itu harganya 3,5 juta. Kalau lo beli di counter mungkin 3,5 juta up gitu. Udah nggak ngotak. Sekarang harganya digoreng parah ya, udah ya you know lah. Jadi kalau lo beli bekas review gue ini udah kayak baru, harganya cuma 3,1 jutaan. Ya gue jual rugi lah. Jadi kalau lo beli HP yang bekas gue review ini, lo hemat beberapa ratus ribu lah. Rasa kayak baru, cuman buat konten doang, unboxing, dan gue pakai tipis-tipis lah. HP ini nggak gue pakai daily kok, gue cuman buat konten aja sama HP ini. Dan sekarang balik lagi ke topik ya. Oh ya, linknya di deskripsi ya buat lo yang mau Infinix Note 30 Pro bekas konten gue ini. Untuk dari sisi desain, ya gue ngeliat desain HP ini gimana ya, kameranya itu gede banget gitu. Tapi setelah gue pakai, ternyata gue suka sama kameranya. Baru kali ini gue megang Android di harga 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Biasa di range gitu tuh ampas kamera buat video recording.
Tapi di Infinix Note 30 Pro ini nggak ada kayak kata kentang gitu. Gila sih. Gue pakai HP ini tuh enak banget. Oh ya, balik lagi ke topik pertama kita, desain. Untuk desain ini mewah banget. Mewah parah. Di bagian atas ada tulisan JBL-nya. Jadi speaker itu ada kanan kiri kalau kita nonton video dimiringin gitu. Kalau lagi kita pakai normal, speakernya atas bawah. Dan kalau dipakai buat nonton video, speakernya enak banget. Dan untuk di bagian bawahnya, kayaknya gue gak perlu jelasin secara panjang lebar. Gue yakin lo udah pada tahu semua ada jacknya, dan ada lubang mikrofon, ada lubang Type-C, dan ada ya lubang speaker ya. Tapi satu sih, ini kan HP udah full package, udah one of the best lah. Udah the best banget. Ada kekurangannya gak sih bang HP-nya? Oke, gue kasih tahu kekurangannya ya. Jadi di balik desain yang semewah ini, coba lu dengar dulu deh. Nah, tombol-tombolnya itu nggak berasa HP mahal lah, kayak berasa HP B aja. Tapi no komplain ya, gue cuma ngasih tahu kekurangannya aja yang gue rasain. Pasti ada orang bilang, lu buat HP sendiri gitu. Dan itulah fungsinya lu nonton video HP, gadget-gadget nggak jelas kayak gini ya kan. Lu tanpa beli jadi tahu gitu, oh ternyata ada kekurangannya bla bla bla. Gue cuma ngasih tahu aja ya. Overall nih handphone enak banget, pakai banget. Sekarang ngomongin soal layar deh. Gue biasa daily pakai iPhone 14 Pro dan gue make HP ini kayak mata gue tuh really nih HP kok mirip banget gitu layarnya. Balik lagi pasti ada yang ngatain gue bandingin iPhone sama Android bla bla bla. Enggak. Gue enggak ngebandingin, cuman gue kaget aja. Ternyata handphone semurah ini, seharga 3 jutaan ini, feel-nya tuh kayak mirip sama kayak iPhone 14 Pro yang dulu gue beli harganya hampir 30 juta. Dan ini niat banget sih, ini Infinix parah sih. Jadi biasanya tuh HP tuh kalau dikasih tuh ada kekurangan, selalu ada kekurangan. Tapi enggak sih, gue bingung gitu. Budget 3 jutaan dikasih semua ini, gila. Untuk layarnya 120Hz dan AMOLED pula ya, biasanya tuh kalau kita beli tuh ya yang Hz tinggi gitu, Android gitu. Itu ada aja, contoh kayak di Samsung punya, ini susah men. Lu dapetin Samsung kayak speknya Infinix ini tuh susah, berat pilihan lu. Bahkan kalau kita cari-cari ya, Samsung yang beredar saat ini ya, ada gitu masih harga 2 juta ke 3 juta Samsung yang layarnya non AMOLED. Meskipun dikasih embel-embel 90Hz-an. Tapi itu enak men layarnya. Cuma beda sama Infinix ini. Mereka tuh kayak ngasih totalitas gitu. Setotal. Ini brightness full. Ini biasanya nih kayak gini nih, pengetes ini di atas nih kan ada cahaya studio gue itu nggak dapat men. Layarnya tuh gelap gitu. Tapi ini brightnessnya terang banget. Nah untuk kamera untuk saat ini gue no comment dulu. Karena gue masih coba-coba kamera yang ada di Infinix Note 30 Pro ini. Tapi yang bisa gue gambarkan adalah fiturnya mewah yang ada di HP ini. Dan semua kepake menurut gue suka banget sama kameranya. Jarang-jarang gue suka sama kamera Android di harga 3 juta. Entah kenapa gue suka. Nanti gue bakal buat video terpisah dah. Dan overall menurut gue kalau lo pengen HP buat dipakai 2 tahun 3 tahun, ini bukan setahun lagi ya. Lo mau pakai 2 tahun ke 3 tahun ya, dengan RAM 8 plus 256 GB ini salah satu HP paling the best. Oh ya, buat lo yang pengen HP ini, bekas review gue udah kayak baru dan lebih murah daripada harga barunya, linknya di deskripsi.